Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Terima kasih telah berkumpul di sini bersama kita semua. Semoga hari-hari kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai sesi ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baiklah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan bimbingan konseling kelompok yang akan dilakukan pada siang hari ini. Dalam layanan bimbingan konseling kelompok ini menjadi sesi untuk bersama-sama mengungkapkan argumen kita atau permasalahan dalam setiap individu kita, dan kita akan memecahkan masalah itu bersama-sama. Baiklah, dalam bimbingan konseling ini terdapat asas-asas yang perlu diterapkan, yaitu asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu di mana kita tidak membagikan informasi yang kita berikan pada siang hari ini kepada orang lain. Baiklah, sebelumnya kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Ferdi Pratama dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Hobi saya bermain basket. Baiklah teman-teman, kita akan mulai dari teman sebelah saya. Saya Sasabila Jahani, lulusan SMA Negeri 1 Tumi Jajar. Sekarang lagi lanjutkan pendidikan saya di kampus UIN Riau, Universitas Islam Negeri. Saya udah jalan semester 4. Hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Sahara Febriani dari SMA Negeri 10 Medan. Sekarang kuliahnya di UIN Raden Lampung, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Hobinya berenang. Baik, perkenalkan, nama saya Menteri Cahyo. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Dende Teradas, dan saat ini saya sedang menempuh kuliah di UIN Raden Islam dan Lampung. Selesai. Baik, izin ya teman-teman. Nama saya Hibbi Nandar. Saya dari SMK Telkom Tangerang Selatan. Saya di sini hobinya itu bermain sepeda. Baiklah, saya berkenalan teman, nama saya Belis Daimi Tias. Saya lulusan dari Y1 Gulan Minyak di Lampung. Sekarang sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Lampung. Sekarang semester 4. Hobi saya memasak. Baiklah, sebelumnya kalian tadi sebelum kesini kalau boleh tahu ngapain aja ya? Habis UTS. Ya, kita habis kuliah sih. Kebetulan kita juga satu kelas. Jadi habis UTS juga tadi di kelas. Oh, bagus lah. Jadi kita akan mulai dengan menyebutkan permasalahan yang kita alami masing-masing, dimulai dari sebenarnya Caca. Kalau permasalahan saya masa itu terlalu introvert ya. Saya susah bergaul sama orang. Saya suka ngoreng diri di kamar sih. Begitu. Baiklah, lanjutkan. Saya susah tidur. Kalau untuk diri saya kurang dapat memahami pelajaran dari perkuliahan. Jadi kayak susah memahami apa yang dijelaskan oleh dosen atau teman satu kelas itu. Ya, seperti itu. Lanjut. Kalau dari saya sendiri ya, susahnya itu dalam manajemen waktu. Jadi kadang ada suatu kegiatan yang bertabrakan itu menghandle susah, sama membagi waktu antara jadwal yang sudah ditentukan dan yang belum.
Jadi sih. Kalau saya sangat gampang ceroboh, lebih kayak kalau pribadinya tuh kayak terburu-buru dalam segala hal karena pengen cepet saya aja kayak gitu. Jadi sering melakukan hal-hal yang tak terduga kayak rusakin barang atau apapun itu lah. Oh baik, oke. Masalahnya semuanya menarik ya. Jadi kita sepakati untuk mengangkat satu topik masalah saja. Menurut kita permasalahan apa yang akan diangkat pada siang hari ini? Bella sih. Kalau Boleh. Bella sih lebih ke soalnya Karena kita juga sering ya ceroboh gitu. hmm, Yang tahu solusinya juga sih. Jadi Bella ini tadi sering ceroboh dan melakukan semuanya dengan terburu-buru dan tergesa-gesa seperti itu ya. Jadi menurut Bella itu yang menurut untuk motivasi Bella melakukan kegiatan yang tergesa-gesa atau terburu-buru itu apa? Sebenarnya sih karena pribadinya ya, karena kita pengen cepet-cepet selesai dan pengen kayak ya udahlah yang penting jadi kayak gitu. Kadang kan tanpa memikirkan yang akan terjadinya. Jadi kayak misalkan buat lagi masak nih, kita mau karena kita dia kayak ayo buruan mau pergi, tapi masaknya belum selesai kan, jadi otomatis kita kayak buru-buru tiba-tiba apa minyak tumpah atau apapun itu. Sebenarnya sih saya juga nggak tahu kenapa bisa pribadi saya menjadi seorang yang sangat-sangat ceroboh, karena menurut saya kadangan yang saya lakukan itu nggak ceroboh kayak gitu. Saya nggak terlalu tergesa-gesa gitu, tapi ada saja pekerjaan yang saya pegang atau saya lakukan itu dapat kendala yang cukup merusak gitu. Oh mungkin itu faktornya tadi seperti katanya ada yang mengajaki Bella untuk pergi kemana, jadi itu membuat Bella terburu-buru. Tapi untuk misal kejadian lain atau tidak diajakin teman gitu bagaimana? Oh, jadi pernah satu pas lagi masak ayam goreng. Nah, masak ayam goreng terus tuh karena kan kompor itu kan pasti ada suara delteknya kan kalau kita matiin kompor. Nah, itu pas itu udah kedengeran kayak deltek gitu. Nah, salahnya saya nggak merasa lagi tuh bener-bener udah mati belum apinya gitu. Saya udah nyelonong aja ngambil piring terus langsung bawa ke depan gitu kan buat makan siang. Terus udah lama makan nih, terus bunda itu manggil kok kayak ada bau gosong kayak gitu. Jadi ya karena saya pikir itu orang lain yang masak bukan saya gitu kan, bunda kayak yang teriak Bella gitu, ternyata sudah terbakar itunya pancinya. Oh berarti itu kayak dikarenakan lupa karena mungkin karena di dalam hati Bella udah merasa itu sudah dimatikan, sudah padahal dimatikan. sebenarnya belum gitu. Nah, kalau menurut saudari Caca ini bagaimana? Nah, kalau menurut aku sih itu dari Bella sendiri ya, karena dia orang yang terburu-buru juga. Kalau menurut aku sih buat kedepannya Bella lebih fokus lagi sama apa yang Bella kerjain saat itu. Karena Bella ini kayaknya orangnya yang kayak nggak fokus dalam satu hal ya, dia fokus ke banyak hal. Jadi suka kayak ingatnya di sana, ternyata yang sini belum selesai. Kalau kata aku ya. Jadi menurut Caca Bella harus Lebih fokus lagi sih. menyelesaikan satu kerjaannya Iya. dulu, baru mengerjakan pekerjaan yang lain dulu lainnya agar tidak melakukan kesalahan. Iya, betul. Kalau menurut Ara ada yang perlu disampaikan? Kalau menurut aku, misalnya ada orang di dalam rumah itu bisa memastikan orang itu ngelihat kita matiin kompor itu atau enggak. Kalau misalnya nggak ada orang ya udah kita pastiin dulu atau di foto di HP gitu ya. Kalau kayak gitu, kalau mau pergi nggak ada orang, aku foto tuh yang misalnya kompor, nanti kalau udah dimatiin aku lihat foto ya udah dimatiin gitu. Oh, menurut Ara berarti harus, misal kalau ada orang lain itu harus Iya, orang itu mengingatkan enggak, Bella orang itu apa ngeliat, gimana? coba sih liatin aku udah matiin kompor belum ya gitu. Oh, orang itu suruh melihat Iya, melihat itu juga. sudah dimatikan apa belum gitu. Tapi ya sebenarnya Bella sendiri bisa melakukannya, tapi karena Bella merasanya dia sudah mematikannya, makanya dia mengambil piring untuk menyiapkan makanan. Ya, kedepannya kayak gitu ya. Itulah. Kalau menurut saudara Cahya sendiri gimana? Jadi kan yang diceritain Mak Bella ini kayak sesuatu udah termasuk kebiasaan ya, kayak teledor. Setiap melakukan itu pasti ada kesalahannya, tapi Bella sendiri merasa itu dia tidak melakukannya. Nah,
Nah untuk kalau solusi sih bener kata Caca ya. Nah bisa dimulai dengan cara kayak pelan-pelan dengan satu kegiatan dulu, selesaikan masalahnya dan ya seperti itu sih yang kayak dijelaskan Caca aja sih kalau menurut saya. Bener. Jadi harus menyelesaikan suatu kegiatan yang dia lakukan baru menyelesaikan kegiatan lainnya. Ah ya seperti itu. Nah, baiklah, kalau menurut saudara Afif sendiri, Kalau menurut saya sendiri ya, itu kan teledornya bisa jadi di ruang lingkup rumah. Rumah itu kan notabene nggak cuman satu orang yang di situ. Jadi perlu ada yang namanya mengingatkan. Seseorang yang mengingatkan untuk segala sesuatu yang kita kerjakan. Misal kita tadi Bella itu cerobohnya ketika lagi masak, habis itu kompornya itu belum dimatikan. Itu harus ada seseorang yang mengingatkan. Nah kalau di ruang lingkup kayak misal di kosan gitu, itu kan sendiri ya, bisa jadi kan ada teman juga. Tapi kalau di waktu sendiri itu benar bisa dibilang terfokus pada satu hal dulu, benar yang dikatakan Caca gitu. Kalau bisa difokuskan ke satu hal dulu dan jangan ini fokus ke banyak hal, karena untuk mengurangi sesuatu yang tidak diinginkan itu bisa jadi kita harus fokus ke satu hal dan jangan ke fokus ke yang lain. Jadi belajar pelan-pelan juga. jadi jika Bella di sekelilingnya terdapat orang lain atau itu mungkin orang lain bisa mengingatkan Bella agar tidak ceroboh. Tapi mungkin jika Bella lagi sendiri atau di ruang lingkup misal di kosan gitu, mungkin Bella harus melakukan suatu kegiatan itu dan berfokus pada satu itu diselesaikan. Setelahnya Bella melakukan kegiatan lain yang akan dikerjakan lagi. Tapi dalam itu ruang lingkup itu ada masalah yang ceroboh lebih parah lagi atau bagaimana? Enggak sih, nggak ada yang lebih parah. Karena emang salah satu cara impact yang keluarga lakukan ke Bella adalah bukan melarang, tapi untuk membiasakan berani untuk melakukan, tapi ada yang kontrol dari belakang. Kayak misalkan Bella dulu suka banget main air tanpa sebab, kayak misalkan kita nuangin air ke teko tuh. Padahal perasaan Bella sendiri udah pelan-pelan banget, tapi tuh tiba-tiba ada aja yang kemana. Situ biasanya abang bakal nungguin kayak gini nih, diliatin pelan kayak gitu. Nah itu dan itu ngaruh sampai sekarang. Jadi kalau misalkan kayak untuk minum air sekarang udah mulai terbiasa nggak ngumpain barang. Ya itu aja yang terakhir kejadian yang paling fatal adalah hampir membakar dapur itu. Berarti Bella ini kalau melakukan kegiatan yang misal sering dilakukan dengan ceroboh, itu harus dengan cara ini diperhatikan orang lain terlebih dahulu agar Bella terbiasa melakukannya dengan benar. Gitu. Tapi menurut Bella ada yang tahu sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah itu atau tidak? Karena memang itu pribadi, benar sih kata Caca tadi kan, itu kan pribadi Bella gitu lah. Nah untuk mengontrolnya agar Bella, salah satu kendalanya adalah Bella salah satu orang yang salah satu MTI yang mempunyai kemampuan harus mengerjakan dalam satu waktu mengerjakan beberapa hal. Nah itu adalah kekurangan Bella. Kenapa bukan kelebihan? Karena itu tadi karena cerobohan. Jadi Bella hilang fokus dengan banyaknya tugas. Benar kata Caca, harus satu fokus. Tapi karena Bella tipikalnya harus dalam satu waktu tadi harus semuanya kalau bisa selesai berbarengan. Nah berpikir itu mampu ke Bella gitu. Ternyata dapat merusak semuanya gitu. Begitu. Berarti Bella ini memang harus dibiasakan untuk tidak melakukan banyak kegiatan secara bersamaan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Bella bisa tahu kesimpulan yang sudah diberikan dari saran-saran teman-teman ini atau belum? Sudah. Menurut Bella kesimpulan yang diambil bagaimana? Benar kata tadi kata Ara, kayak Cahayu dan Afif, itu terdapat di pribadi Bella kan harus fokus dalam mengerjakan dalam satu hal saja yang karena berimpactnya cukup fatal kalau misalkan Bella mengerjakan dalam waktu berbarengan, hilang fokus ataupun merusak
hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi Bella harus belajar untuk fokus mengerjakan satu hal dengan baik. Dan harus dibiasakan juga ya. Baiklah, tidak, karena sesi konseling pada siang ini terbatas, jadi kita akan akhiri sesi konseling ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya tutup sesi konseling pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.